keadaan kota Kabupaten Kuala Purun pagi hari ini sedang hujan. Aduh, hujannya deras banget, ini sudah lumayan berhenti. Kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke spot desa selanjutnya. Desa mana kita? Hurung Bunut. Ya, ke desa Hurung Bunut. Desa Hurung Bunut ini masih masuk ke dalam Kecamatan Purun. Jadi kami ingin menuju ke sana untuk melihat lokasi dan kondisi. Ini jalanan di kotanya ya, di kota di Kabupaten Kuala Purun ya, teman-teman ya. Jadi kondisi sekarang sedang hujan. Karena ini masih dalam kondisi pandemi, tampaknya pun orang-orang masih terbatas dalam aktivitasnya ya. Ada sebagian usaha masyarakat yang memang dibuka tapi tidak full. Atau ini mungkin masih pagi saja ya, nggak tahu, nanti kalau siang mungkin bisa ada buka ya. Cuman tetap menekankan protokol kesehatan. Ini kalau kita lihat di depan itu, ini kita akan melihat salah satu bundaran yang ada di Kabupaten Kuala Purun. Apa ini nama ini? Nama bundaran ini. Bundarannya ini ada kayak jaring-jaringnya gitu ya. Nah ini ya, kita mutarin ya. Ya. Salah Kita mutar nih, mutarnya 360 derajat. Mutar bundaran, ya kan? Kalau lewat bundaran rugi kalau nggak diputar ya. Ya, ini kita harus putar lagi. Karena memang kita arahnya ke kiri, kita ambil kiri nanti. Nah itu jalan yang di sana ya. Tampaknya kalau di kabupaten ini untuk masalah drainase ya sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini Christian Centernya. Nah itu besar ya. Sini ada Christian Center. Kemudian kita turun nih. Jadi ya namanya ini adalah Gunung Mas, sehingga dia berbukit dan berlembah. Jadi dia naik turun seperti itu kondisinya. Saya kurang paham juga kalau dia di tempat ini dinamakan Gunung Mas, apakah memang potensi emasnya itu katanya sih memang cukup bagus gitu, cukup besar. Tapi untuk pertambangan berskala besar mungkin yang tidak seperti yang mungkin di daerah Kalimantan Selatan atau di bagian Kalimantan Tengah yang lain ya. Kalau di sini kalau kita lihat di sana itu teman-teman ya, itu di atas bukit sana itu ada rumah orang juga, itu bagus ya. Ini kalau kita bawa mobil, kita harus, kalau kita menanjak itu kita harus ini ya, dengan kecepatan tinggi agar kita bisa sampai ke atasnya, sehingga kita mesinnya tidak mati atau kita tidak mundur. Nah itu
Kalau kita lihat tuh tebing berbatu ya teman-teman. Nah ini bundaran lagi nih teman-teman. Nah itu bundaran lagi, nggak tahu ini bundaran apa namanya ini. Ini tiga. Contohnya ini bagus ya. Nah kalau di sana itu ada jembatan ya. Ini ada patungnya juga. Nah ini ya, jembatan teman-teman ya untuk menghubungkan jalan di Kabupaten Gunung Mas ini. Ketika orang mau mulai masuk ke Kabupaten Gunung Mas, nama jembatannya Jembatan Batu Mahasur teman-teman ya. Itu ada tulisannya Jembatan Batu Mahasur. Nah iya, kita melewati jembatan ini. Karena kalau kita lihat di situ di pinggir itu sungai ya, cuman nggak terlalu kelihatan karena hujan ininya apa kacanya. Jembatan Batu Mahasur. Akses jembatan seperti ini cukup banyak. Ya, kalau di sana ya daerah yang berbukit-bukit di sana ya. Cukup banyak kalau kita jumpai di Kalimantan Tengah. Jalan-jalan antar kabupaten, karena memang kita ini terdiri dari sungai-sungai ya. Kalau dulu sebelum ada jembatan itu biasanya orang masih menggunakan penyeberangan feri-feri seperti itu ya. Feri-ferinya ya mungkin bukan feri-feri yang ini ya, jadi feri-ferinya itu feri-feri yang diusahakan oleh masyarakat lokal. Jadi dia terbuat dari kayu, seperti itu feri kayu, cuman besar. Ini untuk menyeberangkan mobil, orang, kendaraan bermotor. Ya, jadi karena melintasi sungai. Jadi antar satu desa ke desa yang lain itu masih menggunakan feri kalau zaman dulu. Tapi sekarang karena sudah banyak pembangunan jembatan-jembatan, sehingga aksesnya lebih mudah ya, mudah, pergerakan orang dan barang juga semakin cepat. Tetapi feri itu pun masih tetap ada ya sampai sekarang ya teman-teman ya. Contoh yang di sini nih di Kuala Kurun ini, saya beberapa waktu lalu juga ada menggunakan feri untuk menyeberang. Mudah-mudahan nanti jalan kita itu lancar ya, mungkin bisa dilewatin lah. Karena takutnya jalan yang masuk kampungnya itu yang licin gitu ya. Memang kalau di Kalimantan Tengah ini dengan luas wilayah itu, nah ini agak tergenang ya teman-teman di jalannya nih, tergenang ini. Cuman ya no problem lah, masih bisa. Ini kalau kita belok ke kiri, ini ada jalan ke Sehanyo ini. Kita belok ke sini. Sehanyo itu adalah daerah Kapuas Hulu. Jadi dia bukan masuk ke dalam Kabupaten Gunung Mas, tetapi dia masuk ke dalam Kabupaten Kapuas, salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Walaupun memang dia tidak melalui jalur ke arah Kapuas sana, tapi dia melalui jalur ke arah ini ya, ke arah Gunung Mas bisa ya. Jadi banyak jalan tembus, buka jalan-jalan seperti itu. Saya lanjutkan tadi ya, masalah luasnya Pulau Kalteng ini, itu
1,5 kali Pulau Jawa ya. Tetapi yang istimewanya adalah penduduk kita itu ya hanya kurang lebih 3 juta ya, 3 juta jiwa. Sementara kalau kita dibandingkan dengan Jawa itu ya penduduk kita itu ini ya masih sangat sedikit gitu. Jadi ini kalau seperti ini teman-teman, nih jalannya memang masih ada yang rusak gitu. Jadi yang mau tidak mau harus ada yang antri gitu. Ini mobil-mobil dinas ini biasanya mereka ini mau berangkat kerja sudah. Ini ada tempat wisata ini teman-teman, kalau masuk ke situ wisata Dam Sakata. Nah, ini antrian. Sehingga kalau kita lihat di tempat di Kalimantan ini, rumah orang itu jarang-jarang ya, karena memang penduduknya itu jarang. Sehingga masih banyak tempat-tempat yang cukup luas gitu ya. Jadi orang-orang di sini itu kalau sudah punya tanah, ya tanahnya itu bisa sampai berhektar-hektar. Tuh. Untuk dia gunakan untuk misalnya berkebun ya, nanam buah-buahan ya, macam-macam lah digunakan itu ya, tanahnya itu untuk apa. Atau ada juga yang mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, atau misalnya tanahnya itu mengandung mineral-mineral tambang, kayak misalnya seperti di daerah Barito itu yang saya tahu, saya dengar ya, pernah saya dengar ada perusahaan survei. Ketika mereka mendatangi rumah penduduk dan perusahaan itu menyatakan bahwa ingin membeli gitu ya tanah dan rumah penduduk itu, karena di dalam tanahnya itu katanya ada ini misalnya kayak batu bara atau emas gitu ya, yang bisa ditambang. Itu harganya jadi luar biasa gitu, sehingga ya masyarakat yang menjual itu juga ya bisa mendapatkan uang yang banyak gitu ya kalau dia mau menjual. Seperti itu. Ini banyak truk-truk ya berhenti. Jadi biasanya kalau truk-truk angkutan barang, angkutan hasil perkebunan, biasanya mereka itu kalau jalan itu biasanya nggak berenaksi kayak kipai ya. Itu tadi ada orang ini ya, karena mobil angkutan ini itu orang biasanya ya mobil-mobil seperti ini ya teman-teman. Jadi ya semacam taksi-taksi atau angkutan travel yang nggak resmi, karena dia ya platnya plat hitam gitu. Jadi kadang-kadang ada orang nunggu di pinggir jalan, kalau dia panggil-panggil gitu ya, itu berarti dia anggap kita mungkin ya, dia perkirakan bahwa kita ini adalah travel ya, yang mungkin mau milir ke Palangkaraya mungkin, jadi mau ikut nebeng. Tapi biasanya orang-orang ada juga gitu ya, walaupun dia bukan travel atau bukan ini, tapi dia mau aja ngangkut gitu ya, dengan imbalan gitu ya. Imbalannya mungkin beberapa puluh ribu, cukup untuk bisa nambah-nambah beli bensin, kan lumayan ya. Cuman ya perlu dipertimbangkan juga ya dari segi keamanan atau apa gitu ya, karena kita nggak tahu nih ngangkut orang ya, orang kan ya nggak tahu kita apakah dia fine. Apalagi zaman pandemi seperti ini teman-teman ya, kita nggak tahu ya, tempatnya sehat-sehat tapi ternyata ya lihat ya teman-teman, ini keren ya jalannya ya, naik turun gitu ya, kadang-kadang langsung mutar ini seperti ini nih ya.
ya langsung menanjak ke atas, tapi dengan putaran hampir patah gitu. Dan masih ada yang ekstrim itu kalau daerah Murung Raya ya, itu cukup berbukit-bukit gitu ya. Memang bedanya tempat kita di Indonesia ini, biasanya ya pinggir kanan kiri ini itu masih belum tertata dengan baik, dengan rapi. Beda kalau misalnya kita kayak di luar negeri ya, atau teman-teman ngikutin yang vlog saya yang ketika saya jalan ke luar negeri itu pinggir kanan kiri itu walaupun dia hutan, tapi dia kayaknya tertata rapi gitu ya. Kayak misalnya rumputnya itu seperti permadani gitu ya. Teman-teman, Jatuh dulu dong. Jatuh dulu. belum kalau dulu ini sebelum ada aspal keras seperti ini jalannya teman-teman itu ya seperti yang di pinggir itu tuh, tanah kuning gitu ya. Itu masih rusak ya sekitar tahun 2010 gitu ya, itu masih 2000 ke bawah lah. Tapi sekarang sudah relatif aman. Karena memang jalan ini walaupun ini masuk ke dalam kabupaten ya, salah satu kabupaten ya di Kalimantan Tengah, tapi ternyata untuk pengerjaan jalan ini yang saya pernah dengar itu, pengerjaan jalan itu terbagi gitu ya. Ada yang jalan yang dikerjakan oleh pihak kabupaten, ada juga jalan yang dikerjakan oleh pihak provinsi. Jadi ada batas-batasnya gitu ya. Ada juga jalan yang istilahnya punya negara gitu, jadi dikerjakan dari pusat tuh ya. Mungkin dari segi koordinasi saya kurang paham itu seperti apa, sehingga jika misalnya ada kerusakan walaupun dia di daerah kabupaten, tetapi itu porsinya pihak provinsi atau pihak pusat, pihak kabupaten tidak bisa mengambil ini ya, pekerjaan untuk perbaikan jalan tadi itu, karena ya terkait dengan anggaran juga ya, kira seperti itu. Mungkin ini masalah koordinasi di tingkat ininya ya, pimpinannya mungkin seperti itu. Karena katanya kalau semisalnya ya kita bicara tentang alokasi dana nih, alokasi dana misalnya untuk jalan itu 1 kilometernya itu cukup besar itu teman-teman ya. Untuk jalan itu 1 kilometernya itu cukup besar itu. Bahkan kalau kita lihat ini ya, marka jalan nih yang putih-putih ini ya, garis-garisnya itu dana lain lagi tuh, yang nggak sama dengan dana orang yang cuman awalnya kan bikin aspalnya, kemudian aspal polos, kemudian ada lagi bikin yang ini tandanya yang putih garis-garis itu. Nah itu dana baru lagi itu teman-teman, itu besar juga katanya dananya itu ya, sehingga di pembangunan infrastruktur seperti ini ya memang membutuhkan ini ya, membutuhkan dana yang cukup besar. Nanti kalau masalah teknisnya kita bicara dengan orang di teknik ya. Kalau masalah pertambangan ya kita bicara dengan bro saya di sebelah ini. Dia lagi nyetir nih. Ini pengalaman bawa mobilnya itu mantap.
hujannya tambah deras nih teman-teman ya, nggak tambah ini ya, nggak tambah reda gitu, tambah deras ya. Tapi semoga nanti jalan kita ke desanya itu aman ya, aman. Kita ingin menjumpai perangkat desanya, kemudian berbincang-bincang sebentar. Mungkin saya mau menunjukkan desanya, karena desanya ini teman-teman, kita kayaknya harus masuk ke dalam deh, masuk ke dalam. Ini kan di pinggir jalan nih. Nah, saya mau cerita dikit. Dulu sebelum jalan ini jadi, akses masyarakat itu, akses orang-orang itu biasanya lewat sungai, sehingga masyarakat itu ya di mana-mana akan mendekati akses jalan ya, akses sungai. Ini kan sungai itu sebagai jalan dulu. Jadi mereka itu banyak mendekati ke sungai ya. Jadi sungainya itu yang ke arah sana itu, masuk ke dalam. Ya. Sehingga ketika jalan darat ini dibuka, masyarakat itu yang dari pinggir sungai atau yang desa yang di seberang sana, yang di dekat pinggir sungai sana, mereka naik ke pinggir jalan ini, kemudian membuat rumah ya, tempat tinggal. Karena memang prinsipnya manusia itu seperti itu ya, semakin dekat jalan itu tampaknya itu semakin ini gitu, semakin baik. Dan harga tanah yang di ini ya semakin mahal. Nah itu kalau lihat bangunan-bangunan itu ya teman-teman, itu walet itu ya, walet ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa kalau walet itu salah satu pencaharian orang juga sini. Burung bunuh Ini pasti nyatu kan, nggak salah. udah sampai kurun. Masih damai kan, sampai Sepang. Ya. Kita kalau misalnya ngelewatin jalan gini ya teman-teman ya, yang agak menyebalkan itu ketika misalnya ada truk gitu ya, tank bawa apa itu, bawa barang, bawa hasil kebun gitu, tapi yang berjejer gitu, kayak mereka kayak konvoy gitu, rame-rame gitu. Waduh, itu apalagi kalau misalnya dia bisa konvoy sampai 7 atau 8 truk gitu, nggak bakal bisa kita salip, itu repot itu. Apalagi kalau jaraknya dekat-dekat gitu ya, kita ya harus sabar lah, cari celah gitu ya. Tapi untung ini kayaknya pagi, mereka belum jalan gitu ya, sehingga ya kita relatif cepat ya. Tapi katanya sih mereka itu kalau konvoy seperti itu rame-rame ya, yang pertama adalah ketika mereka macet atau mereka mogok gitu ya, jadi mereka bisa sama-sama saling membantu. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka ini kan jalan malam gitu ya, atau jalan ini ya, mungkin ada orang-orang jahat atau apa gitu yang ingin merampok, atau ya istilahnya kayak di Jawa itu ya, kayak bajing loncat gitu ya, itu bisa ini ya, bisa lebih aman lah, relatif aman lah mereka gitu ya, karena kan mereka kan banyak bawa barang-barang gitu ya, bawa banyak hasil kebun ya, atau juga mungkin bawa uang dan lain sebagainya, yaitu rawan ya. Ini kalau perjalanan dari Kabupaten Kuala Kurun ini ke Kota Palangkaraya itu membutuhkan, kalau yang sangat cepat itu ya sekitar 3,5 jam itu ya. Bisa sampai, kalau ya santai ya 4 sampai 5 jam. 5 jam lah ya. Yaitu sekitar lebih dari 100 km itu jaraknya. Dengan titik-titik tertentu yang memang ada sedikit kerusakan jalan, tapi ya masih bisa dilewati gitu. Dalam artian itu enggak yang bikin kita sangkut gitu ya. Nah ini
Ini ya teman-teman ya. Ini jalan-jalan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat kontur tanah, ya kontur tanah di sini, ya ada satu daerah gitu ya di daerah Kabupaten Gunung Mas itu, dia dinamakan dengan desa Petak Bahandang ya. Petak itu artinya tanah, Bahandang itu merah gitu. Jadi kemungkinan itu tanah-tanah di sekitar sini itu tanahnya itu warnanya kemerahan gitu ya, tanah-tanah liat warna kemerahan. Jadi kalau di sini kayaknya kontur tanahnya itu bukan gambut ya kayaknya teman-teman ya, tapi kayaknya tanah-tanah merah seperti ini nih, tuh lihat tuh. Ya, tanah-tanah merah seperti ini. Nih ya. Ini ya saya teman-teman ya. Jadi kita ini harus keluar jalur nih. Ya, keluar jalur karena tadi ada beberapa kendaraan. Kita lihat ya. Kita akan naik lagi ke aspal. Ya. 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 Itulah teman-teman ya. Kondisi keadaan jalan di sini semakin deras ini. Hujannya semakin deras. Ini namanya ini ya teman-teman ya, jalan-jalan virtual JJV. Jadi kami bawa teman-teman jalan-jalan virtual ya di arah Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalau teman-teman ini sambil menikmati gitu ya boleh siapkan kacang gitu, kopi gitu ya, sambil ini ikut jalan-jalan bersama kami nih. JJV, jalan-jalan virtual. Sebenarnya, nah itu ya teman-teman ya, dia itu kan dari lembah, ya untuk bisa mencapai tempat tinggi seperti ini dia dengan kecepatan tinggi, tapi kadang-kadang dia ngambil jalur gitu ya, ngambil jalur di sebelah, ngambil jalur orang. Nah itu yang bisa berbahaya tuh. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, yang misalnya yang di atas sana kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, sehingga ya kita tetap harus hati-hati. Kalau kita nggak terlalu cepat ya itu bisa, mesin kita ya bisa mati gitu, dan kita bisa mundur. Nanti kita akan bikin lagi perjalanan kita ke ya kabupaten-kabupaten lain. Kalau di Provinsi Kalimantan Tengah ini teman-teman ada 13 kabupaten kota ya. Itu nanti kita coba buat ininya, videonya, jalan-jalan virtual ya, agar teman-teman bisa melihat kondisi tempat kita seperti itu. Nah ini ya teman-teman, contoh ya tempat yang agak ini ya. Tapi kadang-kadang ya jalan-jalan yang rusak itu terlihatnya sulit gitu ya. Tapi ternyata ketika mobil itu masuk ke dalam lubang itu ternyata lubangnya dangkal. Ada yang seperti itu. Tapi ada pula yang ketika kita masuk mobilnya ternyata lubangnya itu dalam ya teman-teman, sampai bunyi sangkut gitu ya. Ya tapi itulah resikonya. Nah ini ya, ini contoh truk gitu ya. Ini kayaknya dia berhenti di sini. Entah apa masalahnya dia berhenti di sini, apa dia mogok atau apa. Ya tapi pokoknya dia nggak jalan aja. Sehingga kadang-kadang mereka itu perlu untuk berombongan gitu. Kalau misalnya ada yang sangkut, bisa ditarik oleh teman-temannya. Ya teman-teman ya.
nanti kita saya ini lagi kalau sudah dekat ininya ya teman-teman ya, kalau sudah dekat desanya.